Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar anak-anak semuanya? Tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Apa hukum melaksanakan sujud tilawah? Dan bagaimana cara melaksanakan sujud tilawah? Tilawah secara bahasa berarti bacaan atau qiraah. Sedangkan menurut istilah, sujud tilawah ialah sujud yang dilaksanakan pada saat membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran. Kemudian, apa hukum melaksanakan sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sunnah. Namun apabila dalam sholat jamaah, makmum wajib mengikuti imam. Artinya, jika imam membaca ayat sajadah, kemudian lalu dia bersujud, maka makmum wajib hukumnya untuk ikut sujud. Tetapi jika imam tidak sujud, maka makmum pun tidak boleh sujud sendirian. Selanjutnya, syarat dan cara sujud tilawah. Syarat sujud tilawah adalah 1. Suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat. Kemudian yang kedua yaitu menutup aurat. Selanjutnya yang ketiga yaitu menghadap ke arah kiblat. Dan yang selanjutnya setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Tata cara sujud tilawah. Cara sujud tilawah ada 2 macam, yaitu ketika berada di dalam sholat, kemudian yang kedua ketika berada di luar sholat. Ketika berada di dalam sholat, jika sholat sendirian, caranya yaitu begitu mendengar atau membaca ayat sajadah dalam sholat, maka niat dan mengucapkan takbir untuk sujud, kemudian sujud 1 kali dan membaca doa sujud. Kemudian mengucapkan takbir saat bangun dari sujud, mengucapkan takbir saat bangun dari sujud, lalu berdiri tegak meneruskan bacaan ayat dan meneruskan sholat sebagaimana biasa. Namun apabila dalam sholat jamaah, makmum wajib mengikuti imam. Artinya, jika imam membaca ayat sajadah lalu dia bersujud, maka makmum wajib ikut sujud. Tetapi jika imam tidak sujud, maka makmum pun tidak boleh sujud sendirian. Yang kedua, ketika di luar sholat, begitu selesai atau mendengar membaca ayat sajadah, maka langsung menghadap ke arah kiblat dan niat melaksanakan sujud tilawah dengan cara bertakbiratul ihram, mengangkat kedua tangan, kemudian takbir untuk bersujud, lalu sujud dan membaca doa sujud tilawah. Kemudian setelah itu bertakbir untuk duduk, kemudian salam seperti dalam sholat biasa. Ini adalah ketika di luar sholat. Niat sujud tilawah. Niat sujud tilawah, nawaitu sujudat tilawati billahi ta'ala. Saya berniat sujud tilawah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bacaan dalam sujud tilawah. Ketika sujud tilawah, hendaklahnya kita membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu
wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran, penglihatan dan daya kekuatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Sebab sujud tilawah di dalam Al-Quran ada 15 ayat sajadah. Di antaranya yaitu Al-A'raf ayat 206, Ar-Ra'du, An-Nahl, Al-Isra, Maryam, Al-Hajj ayat 18, Al-Hajj ayat 77, Al-Furqan ayat 60, An-Naml, As-Sajadah ayat 15, Surat Shad ayat 24, Fusilat ayat 37, An-Najm ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 21 dan Al-Alaq ayat 19. Adapun persamaan sujud syukur dan sujud tilawah adalah yang pertama, baik sujud tilawah maupun sujud syukur hanya dilakukan satu kali sujud saja. Yang kedua, sujud tilawah dan sujud syukur boleh dilakukan pada waktu-waktu dilarang sholat. Yang ketiga, hukum sujud tilawah dan sujud syukur adalah sunnah. Kemudian selanjutnya yang keempat, pada saat sujud tilawah dan sujud syukur boleh tidak berwudu terlebih dahulu selama badan, tempat, pakaian bersih. Yang terakhir, sama-sama dianjurkan untuk menghadap ke arah kiblat. Adapun perbedaan sujud tilawah dan sujud syukur adalah sujud tilawah dapat dikerjakan di saat sholat maupun di luar sholat. Sedangkan sujud syukur hanya boleh dikerjakan di luar sholat dan tidak boleh melakukan sujud syukur di dalam sholat. Sujud tilawah dikerjakan karena mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Sedangkan sujud syukur dilaksanakan ketika mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan berita yang menggembirakan atau terhindar dari musibah yang menimpanya. Baiklah anak-anakku semuanya, kita cukupkan pertemuan kedua ini sampai di sini dulu. Untuk tugas anak-anakku yang pertama yaitu silahkan anak-anakku mencari ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, tuliskan ayat sajadah tersebut di buku tulis. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu foto, kemudian kirimkan via WA. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.